Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai yang menjadi bupati di kerajaan penyihir. Roland kemarin menyuruh Soraya untuk melakukan pas foto yang menggunakan box foto gitu ya. Itu ide brilian yang cukup mengagetkan Soraya, dan saat ini Iron X menemukan ketua klan Osa, yaitu Silver Moon atau Kabago gitu ya, si penyihir Echo. Dia bersyukur sekali bisa menemukan Kabago di tempat kota perbatasan. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung aja lah di Capcus. Dan ya, scene pun berpindah di pintu gerbang kota Clearwater. Di situ ada penjaga yang sedang menjaga gerbang pintu gitu ya. Dan tiba-tiba ada anak panah yang menghujam penjaga itu. Wanjir, penjaga di situ kaget. Ia malah melihat puluhan anak panah meluncur ke arah pintu gerbang, dan anak panah itu langsung menghujam semua penjaga yang ada di gerbang Clearwater. Dan ternyata serangan itu adalah serangan dari Timothy. Ia bersama pasukannya sedang menyerang kota Clearwater, dan terlihat itu ya, pasukannya ada banyak banget dah. Kemudian komandan pasukan melaporkan kalau area ini telah dibersihkan, semua prajurit penjaga telah KO. Sekarang tinggal menunggu prajurit utama menyerang. Oke, siap, bagus sekali. Dan ternyata Timothy sekarang sedang menyerang dari dua arah, arah timur dan arah utara. Strategi itu digunakan untuk mendesak si Putri Garcia agar ia mau menyerah. Dan sekarang Timothy yang berada di bagian timur merasa yakin jika Garcia sudah kabur dari serangan ini. Tapi ada yang aneh, kenapa tidak ada pasukan yang menyerang dan pintu gerbang masih tertutup? Kau harus memastikan tidak ada yang kabur, komandan. Sepertinya para pasukan Clearwater akan kabur karena serangan ini. Siap yang mulia, akan kupastikan itu. Mereka cuman besar omong doang yang mulia. Nyali mereka pengecut sekali dadah. Aku rasa adikku Garcia tidak akan berani melawanku yang memiliki pasukan dengan jumlah yang banyak. Aku kira kau kuat sampai-sampai mengumumkan perang, malahan tidak ada apa-apanya. Sekarang tunjukkan dirimu Garcia, kau sudah terkepung. Kemudian Timothy memerintahkan komandannya untuk operasi pembersihan. Dan oke, siap bos. Kemudian Timothy langsung memerintahkan para pasukannya untuk masuk dan serang. Ya, habiskan semua pemberontak yang telah mencoreng nama baik Grey Castle Wimbledon. Kibarkan kembali bendera Grey Castle. Dan ya, serang, 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 serang. Dan oke, Raja Timothy pun meluncur ke arah gerbang timur Clearwater. Ia dan pasukannya mulai mengkill para penjaga gerbang yang ada di dalam. Semuanya dibinasakan, dan Timothy merasa dirinya telah menang. Bendera sudah dikibarkan yang mulia, dan semua pasukan musuh telah dibersihkan. Tapi Timothy merasa aneh, terutama Duke French yang belum gabung dengan pasukannya. Ini mencurigakan. Yang mulia di sana, yang mulia, itu. Itu ada sejumlah pasukan yang datang. Wanjir, bener, siapa itu? Kenapa ada orang berdiri di atas podium? Apa-apaan dah itu orang? Dan ternyata itu adalah Garcia yang memegang bendera Clearwater. Walah, 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 akhirnya ente muncul juga. Dengarkan para prajurit, tidak perlu takut. Ratu Clearwater masih berdiri bersamamu. Jangan gentar. Kibarkan semangat juangmu. Hurra, 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 hurra. Hidup Ratu Garcia, hidup Ratu Garcia. Ya, Garcia mulai tersenyum melihat wajah kakaknya yang mulai panik itu ya. Dasar bangke kau Garcia, kau malah berani menunjukkan mukamu. Halo kakak, apa kau sehat-sehat saja? Sepertinya kau menikmati menjadi Raja Wimbledon, ha? Oh, adikku yang malang. Sebaiknya kau menyerah sebelum pasukanku melumat habis pasukanmu. Walah, 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 mau tempur itu mereka berdua. Tapi sayangnya kita pindah lokasi dulu di dalam kota Clearwater.
ini adalah pasukan Duke Friends. Pasukan ini yang diperintahkan oleh Timothy untuk menyerang ke arah utara kota Clearwater. Dan sekarang Duke Friends dan pasukannya sudah memasuki kota Clearwater tanpa perlawanan apapun. Duke Friends sedikit curiga dengan apa yang terjadi di sini. Ia tanpa perlawanan sama sekali. Ini sangat mencurigakan. Duke Friends pun langsung OTW ke kastil Putri Garcia. Ia menyuruh pasukannya untuk mengepung kastil supaya tidak ada yang kabur. Tapi ini benar-benar mencurigakan karena kota terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali di sini. Duke Friends langsung masuk ke kastil Putri Garcia dan ia hanya mendapati ruangan kosong. Waduh, di mana orang-orangnya? Ini jebakan. Cepat pergi dari sini. Ya, cepat pergi. Susul Raja Timothy, ucap Duke Friends dengan wajah panik. Kemudian ada yang meledak di dekat kastil. Duke Friends kaget. Ia sepertinya sudah terjebak dengan si cewek itu ya, wanjir. Ia kesal banget, cuk, cuk. Dan lagi ada laporan kalau semua gerbang telah terbakar. Waduh, 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 apalagi ini gaswat. Duke Friends jadi shock berat. Duke Friends pun langsung ke lokasi. Ia melihat api dengan asap hitam yang mengepul begitu banyaknya. Cepat padamkan api itu, perintah Duke Friends. Maaf tuan, tapi apinya tidak mau padam. Para pasukan sudah mencoba untuk menyiram dengan air, tapi apinya tidak mau padam dan malah melebar ke berbagai arah. Kemudian muncul dah prajurit cewek yang membawa laporan juga. Ini darurat, Duke Friends, darurat banget. Ia melaporkan kalau seluruh kota telah terbakar dan gerbang keluar juga terbakar. Jadi apinya tidak mau padam. Disiram sebanyak apapun, api itu tidak padam. Wanjir gaswat. Duke Friends merasa telah terjebak dan lagi api yang tidak mau padam itu pasti ulah jelmaan demon alias penyihir. Putri Garcia pasti seorang penyihir dan bawahannya juga penyihir semua. Dan mereka membuat jebakan ini bangke bener. Segera ambil batu dewa. Ini cuman api dari demon itu. Gunakan batu dewa dan api itu akan padam. Oke siap tuan, gunakan batu dewa. Kami akan melakukannya. Oke langsung gas 02. Semuanya keluar dari kota ini secepat mungkin. Gunakan batu dewa untuk melindungi kalian dari api-api para penyihir. Cepat, 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 coblos 02. Oke, gas. Dan ya, kuda-kuda pasukan pun berlari menuju gerbang keluar. Friends juga berlari sambil memegang batu dewa. Dan ia dengan percaya diri mau melewati kobaran api. Oke dah, ia langsung digas itu. Oke, langsung OTW keluar dari kobaran api itu. Tapi ada bangunan yang roboh. Duke Friends kaget, tapi kudanya dengan hebatnya bisa melewati runtuhan bangunan yang terbakar itu, dan ia tetap berlari menghindari kobaran api. Akan tetapi, pasukannya ternyata tidak bisa mengikutinya. Waduh, 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 semuanya malah modar tertimpa bangunan. Sekarang cuman tersisa Duke Friends sendirian. Ia jadi ketakutan dah karena ternyata batu dewa tidak berfungsi sama sekali. Ia tidak berfungsi untuk menghalangi api itu. Wanjir dah, ini bukan api sihir, ini bukan jelmaan demon, tapi ini api beneran cuk cuk. Dasar rajungan putri demon terkutuk. Dan ya, Duke Friends pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bengong mendengar jeritan pasukannya yang terbakar. Ya, terbakar api yang tidak mau padam. Dan terlihat kota Clearwater yang sekarang menjadi kobaran api yang menyala-nyala dengan asap hitam. Wanjir dah, mengerikan. Kemudian di pintu gerbang ada prajurit yang selamat. Ternyata itu Duke Friends. Ia selamat dari kobaran api itu. Tapi ia tampak kesakitan. Akan tetapi ia belum selamat karena ada seseorang dengan kampak besar yang menghampirinya. Wanjir, mau di-kill Duke Friends dengan kapak itu. Kau, kau itu orang gurun kan? Kenapa orang gurun ada di sini? Ucap Duke Friends kaget. Tutup mulutmu tolol dan cerot. Potol dah kepala Duke Friends. Langsung dah instant kill. Ya, akhirnya semua pasukan yang dipimpin oleh Duke Friends mudar semua tanpa sisa. Dan sekarang pindah lokasi lagi di timur Clearwater. Timothy dan para prajuritnya sedang menghadapi prajurit
Nona Garcia dan prajurit Timothy melancarkan serangan dengan pasukan kuda, tapi pasukan Garcia bisa melawan pasukan Timothy dan perang pun terjadi dengan begitu sengit. Perang saling menggil terjadi begitu ganas. Dan ada satu prajurit berkuda yang melaju kencang. Ia berlari ke arah Putri Garcia. Putri Garcia sih santai-santai saja karena ia dijaga oleh pasukan elit. Hei kalian berdua, sekarang saatnya untuk bekerja. Kill orang itu. Dan ya, dua orang itu pun meluncur ke arah pasukan berkuda dan sling, ditebas itu kudanya dan bersiaplah cerot. Wanjir di-kill dengan mudah. Para prajurit Timothy yang melihat itu jadi ketakutan. Waduh dah, bener-bener ganas itu orang, gile bener. Dan itu adalah orang-orang gurun dari selatan. Kenapa mereka ada di sini ya? Dan ternyata orang-orang gurun itu ada banyak wanjir. Itu pasukan bantuan dari Putri Garcia. Mereka langsung mengacungkan tombaknya. Serang, 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 serang. Ratusan orang gurun meluncur dengan tajam. Mereka menyerang pasukan Timothy dengan ganas. Dan pasukan Timothy dibabat habis. Mereka tidak bisa melawan orang-orang gurun ini. Serangan mereka benar-benar brutal. Wadidaw, ganas bener ini dadah. Sampai akhirnya pasukan Timothy langsung kalah. Hurra, 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 hurra. Hidup Putri Garcia, hidup Putri Garcia. Hurra. Wah, Putri Garcia langsung senyum melihat itu. Timothy malah panik. Wanjir, pasukannya kalah. Yang mulia, Anda tidak apa-apa yang mulia, sadarlah. Waduh, Timothy benar-benar shock. Ia tidak menyangka akan kalah total. Dan oke, Timothy menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Ia pun berlari mundur dan kembali ke Grey Castle. Bangke bener, tidak akan kubiarkan kau menikmati kemenangan ini, Garcia. Kau harus membayar kekalahanku ini. Dan oke, Sin kembali berpindah. Di kota perbatasan di ruangan Roland. Roland saat ini sudah diberi surat sama Duk Rian untuk meninggalkan kota perbatasan dan kembali ke ibu kota. Kalau tidak, ia akan di-kill. Wanjir dah, ini adalah perang. Akhirnya Duk Rian bergerak untuk perang sama kota perbatasan. Walah, 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 perang lagi ini dah. Dan sekarang Roland sedang mengatur strategi perang untuk melawan pasukan bangsawan Stronghold. Okelah, Roland sudah siap dengan semua persiapan perang. Bubuk misiu, forklift, dan meriam sudah siap semua. Roland sudah percaya diri untuk memukul mundur pasukan Stronghold. Ya, para bangsawan itu pasti sekarang sedang senyum licik. Mereka berpikir akan merebut kota perbatasan dengan mudah. Walah, 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 itu tolol banget dah para bangsawan. Setelah perang ini selesai, aku mau mereka membayar dengan koin emas yang banyak. Kalau tidak, biar kepala para bangsawan itu potol satu persatu dari tubuhnya. Wadidaw, kejam amat ini Roland. Ya, memikirkan itu, Roland jadi ngiler, wadidaw. Ia malah ngiler dengan duit banyak. Waduh, waduh, ternyata mata duitan juga. Akan tetapi, Roland mendengar sesuatu. Ya, sepertinya itu suara lightning dan boom. Walah, beneran lightning, ia malah meluncur tajam dan menabrak Roland. Wah, wanjir bener sakit cuk. Roland langsung tebar itu dadah. Yang mulia, mereka sudah datang yang mulia, ucap Lightning dengan begitu semangat. Dan ini dia ya, yang dimaksud sama Lightning, para pasukan Stronghold. Mereka sudah mendekati wilayah kota perbatasan. Dan ini dia yang namanya Duke Rian. Ia adalah seorang gubernur Stronghold. Kemudian komandan perang memberi instruksi untuk langsung menyerang. Walaupun baru sampai, tapi ini kesempatan untuk menang. Wah, Dukrian mengiyakan, itu usul yang bagus komandan. Aku percayakan penyerangan kepadamu. Wanjir, bokapnya Petrov itu ya menyuruh komandan untuk hati-hati. Soalnya prajurit Stronghold baru sampai, mereka belum istirahat. Sebaiknya kita istirahat dulu. Tapi komandan bodoh amat melawan sekumpulan tentara yang kecil-kecil itu ya, kurus kerempeng. Mana boleh istirahat. Mereka cuman debu di atas teras rumah. Cuman bisa disapu beres dah.
Dukrian sendiri merasa yakin dengan kemenangannya, apalagi ia mendapat kabar kalau putri ketiga dan pangeran kedua saling berperang. Ya, mereka saling berperang. Prajurit Grace Castle mengalami kerugian yang besar atas kekalahan dari Pangeran Timothy. Wah, itu keuntungan yang besar untuk Dukrian. Jika Grey Castle melemah, artinya Dukrian yang memiliki pasukan tempur lebih kuat akan mendirikan kerajaannya sendiri di provinsi Stronghold. Walah, 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 ternyata orang ini ia juga mau memisahkan diri dari Grey Castle. Waduh, waduh. Dan ya, Sir Mede segera kirim utusan untuk mengatakan kepada Roland supaya menyerah dan kembali ke ibu kota. Kalau tidak, ia akan dikill dan ia akan dikubur di sini. Maaf ayah, tapi sepertinya mereka telah bersiap untuk perang. Wah, Dukrian pun langsung melihat pasukan kota perbatasan menggunakan teleskop. Dan benar itu, pasukan Roland telah bersiap dengan tongkat yang aneh. Apa-apaan itu dah. Mereka cuma mengirim 50-an prajurit untuk melawan ratusan prajurit Stronghold. Lucu sekali dah. Yah, sayang sekali sepertinya kau mau dikubur di sini ya Pangeran Roland. Dan ya, serang, 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 teriak Dukrian. Dan oke, ratusan pasukan Stronghold maju, mereka berlari dengan ganas. Dan di sini, Van Er merasa dirinya ketakutan, teman-temannya juga ketakutan. Ini perang cok, serem Van Er. Ya, Van Er sampai gemetaran itu udah. Dan pak, Van Er menampar dirinya sendiri. Semuanya jangan gugup. Pasukan musuh sudah mendekat. Tunggu aba-aba untuk menyerang. Siap, Kapten. Ya, selama 4 bulan kita sudah berjuang melawan monster beast. Dan itu lebih menakutkan dibanding pasukan manusia. Ayo semuanya, kita kalahkan mereka semua. Dan hurra, hurra, hurra. Dan ya, Roland yang ditemani Iron X serta Carter sedang berada di atas bukit. Ia tersenyum melihat pasukannya bisa memotivasi dirinya sendiri. Ini merupakan langkah awal untuk merubah dunia ini. Dengan teknologi yang ia telah buat dari para penyihir, sekarang pasukan kota perbatasan akan menjadi pasukan terkuat di benua ini. Dan ya, pasukan Stronghold, kalian akan menjadi tumbal pertama. Yang mulia, mereka sudah ada di jangkauan tembak. Walah, 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 cepet banget. Oke, cepat kasih aba-aba si Van Er. Dan ya, Lightning pun langsung memberi aba-aba kepada Van Er dan Roland langsung mengatakan, tembak, 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 tembak. Dan tus, tus, tus. Puluhan meriam meluncur tajam dan itu langsung mengarah ke gerombolan prajurit Stronghold dan tus. Meriamnya meleset, tapi itu membuat para prajurit Stronghold berhenti bergerak dan mereka ketakutan. Itu suara petir yang menakutkan. Jangan takut, itu cuma suara petir. Tidak melukai sama sekali. Maju, 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 maju. Pasukan Stronghold pun maju lagi. Wah, Dukrian bersemangat sekali untuk menyerang kota perbatasan. Akan tetapi, ada peluru meriam yang mengarah ke pasukannya. Dan itu meluncur sangat cepat dan hancur lebur. Pasukan Stronghold terkena meriam. Gile bener. Tapi para prajurit berkuda tetap OTW menuju pasukan Roland. Dukrian bingung, tapi ia tetap percaya diri karena pasukan berkuda sudah mendekati pasukan Roland. Dan ya, pasukan berkuda sudah ada di depan Van Er dan teman-temannya. Van Er langsung menyuruh mereka untuk menembak meriam itu. Sekarang juga, turunkan surutnya. Waduh, prajurit berkuda malah mau menyerang ini gaswat. Dan meriam ditembakkan dan cerot. Gile bener, dibom meriam dari dekat itu, jebol dah orang itu. Dan semua pasukan berkuda ikutan jebol dah. Walah, walah, walah. Dukrian tambah bingung. Apa-apaan itu? Kenapa mereka semua KO? Impossible. Dan lagi, senjata apa yang mereka pegang itu ya? Wanjir, pasukan kota perbatasan sudah bersiap untuk menembakkan forklift. Dan tuor, 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 tuor. Puluhan tembakan meluncur dan itu mengenai prajurit Stronghold. Yah, instan kill dah. Prajurit yang melihat itu jadi ketakutan. Mereka langsung kabur. Waduh, kabur bos, kabur.
Demon itu mah, demon demon demon. Mereka itu demon, mereka bukan manusia, mereka demon. Wanjir, tuh kesal banget. Apalagi komandannya menyuruh untuk mundur. Bokap Petrov juga menyuruh Dukrian untuk mundur dan mengatur strategi ulang. Wanjir, Dukrian kesal banget dah. Ia melihat pasukannya mundur ke arah dirinya dan slash. Tolol, jangan mundur, tolol. Mereka cuman semut yang harus diinjak. Walah walah walah, malah marah-marah. Dan ya, akhirnya para prajurit Stronghold auto mundur. Mereka ketakutan dengan senjata pasukan perbatasan dan menganggap itu adalah senjata demon. Wajir dah. Roland yang melihat itu jadi senang ya, rencananya berhasil. Tapi Carter sedikit kecewa karena ini bukan perang yang terhormat. Wah, tenang aja Carter, kau tidak perlu bersedih dengan kehormatan, karena sekarang era para kesatria telah digantikan dengan era tentara perang. Mantap bos. Dan ya, scene pun berpindah. Di kapal perang, Roland sedang berada di Little Town. Ia sedang bersiap untuk mengejar pasukan Stronghold dan saat ini Iron X ditugaskan untuk menjadi mata-mata. Ia akan menjadi poros utama untuk memusnahkan pasukan Stronghold. Ya, karena selanjutnya kekuatan penyihir kota perbatasan akan digunakan untuk membabat habis mereka semua. Kemudian Anna datang menemui Roland. Ia bertanya, kenapa Pangeran Roland belum istirahat? Wanjir, Roland jadi salah tingkah itu dah. Oke, oke, siap, 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 aku akan istirahat. Dan Roland jadi deg-degan itu ya setiap ketemu Ana sekarang. Wanjir dah, harus konsentrasi nih, cuk. Dan ternyata Roland malah satu kamar sama penyihir-penyihir lainnya. Waduh, gaswat. Apa-apaan ini, cuk. Roland jadi stres ini, dadah. Dan oke, kita pindah scene aja ya. Kita pindah scene ke kamp pengungsian Rohingya alias kamp Stronghold. Dukrian sedang rapat dengan para komandan. Ia sangat marah dengan hasil perang ini. Ini apa-apaan, cuk? Senjata apa yang mereka gunakan? Mereka seperti melempar besi besar dengan petir. Sirmede juga panik luar biasa karena ia melihat petir-petir itu membelah pasukan berkuda dengan sangat mudah. Itu menyeramkan. Itu pasti ulah penyihir, Tuan. Kita harus menggunakan batu dewa. Ya, batu dewa, Tuan. Batu dewa gundul mupeyang. Semua prajurit berkuda telah menggunakan batu dewa. Itu bukan sihir. Kita akan kembali ke Longsong. Saat ini, prioritas utama kita adalah kembali dengan selamat dan mempersiapkan kembali rencana untuk menyerang. Akan tetapi, duar, suara meriam terdengar dari luar kamp Dukrian. Dukrian panik, Dukrian pun keluar dan ia sudah melihat campnya telah terbakar. Wanjir, sudah sampai ke sini. Gaswat, gaswat, gaswat. Seorang prajurit berkuda langsung menyuruh Dukrian untuk kabur. Musuh telah datang dan oke langsung OTW kabur. Dukrian pun kabur dikawal sama pasukannya itu. Akan tetapi wanjir dah malah dihadang pasukan Iron X. Dukrian panik dan tor. Ditembak itu si Dukrian. Ia pun terjatuh dari kudanya. Wasem, apa ini? Apa ini? Kenapa tiba-tiba tubuhku kaku semua? Apa ini? Serangan apa ini? Dan itu ya, itu si Roland bangke bener. Ia ada di hadapan Roland. Wah, ternyata Dukrian malah itu ya malah mau pingsan dan ya akhirnya Dukrian pun modar. Ya, ia modar ditembak. Dan Mokesin pun berpindah. Roland saat ini sudah sampai di rumah dinas Dukrian. Ia telah memenangkan perang dan mengkill Dukrian. Sekarang semua asetnya menjadi milik Roland. Kemudian Carter melapor kalau tentara resimen telah menangkap Duces bangsawan kepala botak itu ya. Itu ya dan juga anaknya Dukrian telah ditangkap yaitu Sir Medehul. Penjarakan mereka saja. Kau bawa saja mereka Iron X ke penjara bawah tanah. Oke siap yang mulia. Dan oke dah sekarang saatnya untuk tugas utama yaitu menjarah para mayat. Dan ini dia ya jarahan yang sangat-sangat luar biasa. Itu adalah duit bos, duit, 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 duit. Mantap ini duit ini. Akhirnya gue kaya ini, gue kaya raya.
Wah, duitnya banyak sekali ini. Dengan duit ini, gue bakal buat PS10. Ya, sama nyuruh Oda Sensei untuk menceritakan akhir dari cerita One Piece. Mantap, bos. Oh, gile bener. Gampang banget dah jadi kaya. Kemudian karakter datang, ia melapor kalau Petrov telah datang. Ya, panggil dia kemari dan oke, bawa semua emas ini ke kota perbatasan. Amankan segera. Oke, siap yang mulia. Wanjir, karakter dan Ana langsung gercep untuk membawa emas-emas itu. Dan ini dia si Petrov, ia memasuki rumah dinas Dukrian yang telah diambil alih oleh Roland Wimbledon. Ia ketakutan karena yang mulia Roland memang orangnya tidak bisa ditebak, tapi ia harus menebus ayahnya yang dipenjara sama Pangeran Roland. Dan oke lah, Petrov pun menemui Roland. Petrov, jadi apa kau sudah membawa tebusannya? Ayah Anda baik-baik saja, aku telah menjamin itu. Terima kasih yang mulia, aku telah menyiapkan tebusan ribuan koin untuk menebus ayahku. Walah, gue nggak mau emas, cuk. Gue mau domba dari dirimu. Wanjir domba, apa-apaan dah. Petrov jadi ngelak itu dah. Pangeran Roland, apa maksudnya dengan domba? Ya, domba. Keluargamu itu kan memiliki sejumlah domba yang banyak ya. Aku minta 3.000 domba dan juga aku minta 300 peternaknya. Aku juga minta 300 petani yang mengolah lahan keluargamu. Semuanya telah tercatat di sini. Apa kau mampu? Ada juga sih 300 tukang bangunan. Ya, genepin aja lah dari 1.000 gitu ya. Ya, kau bisa memenuhi semua permintaan itu dalam 1 hari ya. 1 hari kau harus memenuhinya. Wanjir, Petrov langsung membatu itu. Mana mungkin yang mulia. Ya, maksudku bukan 1 hari juga. Maksudku, kau bisa memutuskannya dalam 1 hari ini. Dan dalam 1 minggu, aku harap kau telah mengirim semuanya ke kota perbatasan. Lah, yang mulia, Anda mau kembali ke kota perbatasan? Dukrian kan sudah modar, Anda harus menggantikannya. Tapi kenapa yang mulia Anda mau meninggalkan kota Longsong? Ini aneh sekali. Ya iyalah, gue mau kembali ke kota perbatasan. Akan kutunjuk kau sebagai bupati kota Longsong sekarang. Wanjir, Petrov kaget. Saking kagetnya, ia mengatakan bersambung. Malah, 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 malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke terima kasih, salam cuy.